Salam jumpa kembali di channel Secangkir Kopi Pahit, para sedulur dimanapun saudara berada. Merdeka, ya, karena hari ini atau bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. Nah, bicara tentang kemerdekaan adalah kita bicara tentang yang namanya kebebasan, free, bebas atau freedom. Ya, kebebasan bisa juga diartikan independen, artinya mandiri, ya, merdeka, bebas dari segala sesuatu. Nah, kenapa kita bahas atau kita sharing hari ini tentang kemerdekaan? Ya, karena itu penting. Nah, selain penting karena disalahartikan dan disalahgunakan. Nah, kemerdekaan seperti apa sih atau kebebasan seperti apa sih sebenarnya yang benar, ya? Kemerdekaan seperti apakah yang sebenarnya harus kita anut atau kita lakukan? Nah, karena melihat kondisi saat ini, bangsa ini sejak reformasi tahun 1998 justru ini kemerdekaan atau kebebasan yang kebablasan, ya. Jadi semua orang justru malah jadi sakit gara-gara ingin merdeka, ya. Nah, jangan-jangan kita ingin merdeka dari Belanda dulu, ya. Kita jatuh ke bangsa kita sendiri. Kita menjadi takut kepada bangsa kita sendiri, ya. Karena kita dijajah oleh bangsa kita sendiri, ya. Baik dijajah oleh secara politik, dijajah secara agama, ya. Karena agama juga sesuatu yang menakutkan ternyata di bangsa ini. Nah, ini suatu hal yang harus kita kita renungkan bersama, apa arti kebebasan, apa arti kemerdekaan bagi setiap orang. Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita renungkan ulang. Apa sih kemerdekaan seperti apa, ya? Atau kebebasan seperti apa yang kita ingini, ya? Dulu kita ingin merdeka dari Belanda, tetapi setelah merdeka dari Belanda justru masing-masing orang ingin merdeka lagi, ya kan? Karena itu banyaklah pemberontakan-pemberontakan yang kemudian terjadi. Banyak yang mendirikan negara-negara lain di Indonesia, ya kan? Bahkan Papua, Aceh semua juga ingin merdeka, ya kan? Nah, ini yang harus kita pahami, kenapa semua orang ingin merdeka, ataukah memang kemerdekaan itu hanya terjadi karena penjajahan, atau karena memang jangan sampai kita lepas dari mulut singa, jatuhnya ke mulut buaya, gitu kan. Nah, jadi sama-sama tidak merdeka. Nah, kenyataan saat ini memang kita tidak merdeka, gitu kan. Banyak orang tidak merdeka, bahkan orang mau menyembah Allah saja tidak merdeka sekarang, jadi lucu kan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, dan itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Arti kemerdekaan, arti kebebasan. Nah, kondisi saat inilah yang harus kita renungkan bersama, yuk kita pikirkan bersama, yuk kita sharingkan bersama. Ya, kemerdekaan yang atau kebebasan yang benar itu seperti apa? Ya. Coba silakan saudara boleh komentar, ya, boleh menyatakan pendapatnya masing-masing di kolom komentar, ya. Apa itu arti kebebasan dan kemerdekaannya? Jangan sampai ketika kita ingin bebas, ya kita malah terkurung dan terikat. Jadi kemerdekaan seperti apa sebenarnya yang kita, atau kebebasan seperti apa yang sebenarnya kita ingini, ya. Jadi ada banyak cerita di masyarakat, ya, ketika ada orang di rumahnya sendiri, dia setel musik keras-keras karena dia ingin bebas, ini rumah saya. Lalu tetangganya negur dia, ya, ini setel musiknya keras-keras sampai masuk ke rumah saya, gitu kan. Ya, ini ada orang sakit, gitu kan. Lalu si yang nyetel musik ini kan rumah saya, hak saya bebas mau bikin apa saja di rumah saya. Tetapi tetangganya bilang, iya silakan saja, tetapi coba suaranya jangan sampai masuk ke halaman rumah saya, gitu kan. Nah, itu salah satu contoh kejadian yang memangnya bebas itu seperti apa, gitu kan. Lalu ada orang berjudi, orang berzina, orang, ya, di rumahnya sendiri lah, misalnya mabuk-mabukan di rumahnya sendiri, lalu ditegur sama tetangganya yang lainnya. Kenapa? Karena walaupun itu adalah hak dia, kebebasan dia untuk melakukan segala sesuatu, tetapi ketika berdampak bagi orang lain itu tidak bisa disebut dengan kebebasan atau kemerdekaan, ya. Jadi banyak anak-anak muda, ya, di tahun 90-an, 2000 sampai sekarang, yaitu ingin bebas dari keluarga, nggak enak hidup di keluarga. Akhirnya mereka ngekos, mereka ngontrak karena merasa bahwa di keluarga itu tidak bebas, ya, dan tertekan. Nah,
Terus selanjutnya misalnya ada lagi orang berhubungan ya, pacaran ingin bebas ya, gonta-ganti pasangan dan segala macamnya. Orang ingin bebas pekerjaan, ada orang yang tidak ingin kerjanya terikat ya. Kenapa tidak ingin kerja terikat ya? Ingin freelance biar bebas ya, tidak tergantung kepada aturan. Nah, banyak orang menyalahartikan bebas itu lepas dari segala aturan, lepas dari segala tekanan, lepas dari segala sopan santun, lepas dari segala etika. Nah, itu sangat disalahpahami ya. Kebebasan yang benar adalah kebebasan yang mengandung kebenaran. Kebebasan yang benar adalah kebebasan yang mengandung sopan santun dan moral. Jadi kebebasan tanpa moral itu adalah kebohongan. Kebebasan tanpa moral adalah apa? Sebuah dosa ya. Jadi kalau di negara barat ya, orang bebas berhubungan seks dengan siapa saja ya, pacaran ketemu langsung berhubungan seks itu bebas, tetapi itu etika moralnya tidak ada gitu kan. Nah, karena kebebasan itu harus mengandung tanggung jawab. Ya bagaimana dia harus bertanggung jawab bukan cuma terhadap dirinya sendiri tetapi terhadap orang lain. Nah, ketika negara kita bebas dan 98 dicanangkan kebebasan berpendapat, berserikat, sehingga semua orang ingin menunjukkan diri. Kalau dia tidak bisa ngomong ya katanya menekan ya, menekan kebebasan. Ya misalnya demokrasi atau demokrasi ya. Demokrasi atau demo gila, demokrasi kan. Nah, itu yang sekarang justru terjadi. Ya, saya adalah orang yang paling tidak suka misalnya orang berdemo. Karena ya semua orang berdemo sebenarnya buat apa? Wah, kebebasan pendapat ya, pendapatnya pendapat siapa? Lalu apa untungnya bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri ya? Ya. Itu harus kita pahami. Kebebasan itu yang seperti apa? Kebebasan yang mengganggu ketertiban umum. Ya, ada orang sholat di tengah jalan raya gitu. Ya bebas, ini agama saya mau sholat di mana sih? Betul. Tetapi itu ketika mengganggu ketertiban umum, ya itu juga dipertanyakan kebebasannya seperti apa, gitu kan? Ya, itu yang harus kita pahami bersama ya, kebebasan melakukan hubungan seks, kebebasan beretika tadi atau kebebasan untuk menyatakan hak. Ini hak saya, ini rumah saya. Ya saya boleh setel musik dangdut sekencang-kencangnya ya, tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus belajar apa arti kebebasan. Kebebasan atau kemerdekaan itu harus mengandung kebenaran. Kalau tidak benar itu adalah kebodohan ya. Bukan lagi kebebasan tapi terikat. Nah, jadi bebas itu harus berdasarkan kebenaran. Orang merdeka apa cirinya? Orang bebas apa cirinya? Kalau tidak berdasarkan kebenaran, maka itu menjadi aroganisme. Justru menekan kebebasan orang lain. Jadi, kemerdekaan seseorang itu harus memerdekakan orang lain. Dan yang memerdekakan kita itu adalah kebenarannya. Dan kebenaran tertinggi itu adalah firman Allah. Ya. Tanpa firman Allah, maka kemerdekaan, kebebasan itu adalah bohong. Kebebasan dan kemerdekaan itu adalah munafik. Kebebasan dan kemerdekaan itu adalah dosa. Ya, kenapa? Karena semua undang-undang dimanapun negara ateis atau apapun pasti selalu berdasarkan kepada firman Allah, walaupun secara eksplisit atau implisit pasti ada aturan perundang-undangan yang dasarnya adalah dasar hukum. Ya, kisah KUHP, KUHAP semua itu punya dasar ya, dasar dari hukum firman Allah ya. Terserah firman Allahnya yang dapat dari mana, tergantung manusianya itu sendiri yang menganggap ya. Tetapi firman Allah itulah yang memerdekakan, karena firman Allah itu yang menjadi kebenaran. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama ya. Jadi ada orang yang tidak ingin terikat kepada adat, ada orang yang tidak ingin terikat kepada peraturan ya. Justru peraturan dan adat istiadat itu ya yang sebenarnya memerdekakan orang ya. Misalnya kemarin saya sempat ketemu sama teman ya, kenapa di Arab orang boleh menikah istrinya sampai 4 sampai 5 sampai 8 ya. Di Indonesia enggak gitu kan. Kenapa? Karena di Arab tidak boleh berzina, tidak boleh berselingkuh. Selingkuh pasti mereka dirajam ya. Daripada itu ya mending mereka ya menikahnya banyak gitu kan. Nah, itu yang apa? Yang terjadi. Jadi dibuatlah peraturan gitu. Tidak boleh berselingkuh tetapi boleh menikah lebih dari satu ya, lebih daripada 4 orang. Nah, itu contoh ya, contoh misalnya di Arab Saudi ya seperti itu. Jadi itu kebebasan ya, kebebasan tapi sesuai dengan peraturan. Nah, sama segala sesuatu juga, ketika kita ingin memiliki sesuatu ya, mendapatkan sesuatu,
kita juga harus memiliki kebenaran. Bukannya bebas, ya kita bebas memilih, tapi milih itu adalah berdasarkan kebenaran. Kita punya hak, tapi hak kita juga ada hak orang lain di situ. Harus berdasarkan kepada kebenaran. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kalau ketika ya saat ini ya umumnya orang bebas bicara di Facebook, bebas bicara di WhatsApp, bebas menghina orang lain, bebas menggunakan kata kebun binatang, bahkan orangnya berkopiah dan berhijab itu kata-katanya juga tidak pantas gitu kan. Itu ya kah yang disebut dengan kebebasan? Kebebasan yang tanpa moral. Ya silakan saja, tapi ya Anda amoral, Anda tidak punya moral. Jadi ngapain menghormati orang yang tidak punya moral? Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang punya moral. Yang tidak punya moral itu binatang. Ya, jadi ketika kita ingin bebas tetapi kita tidak punya moral, ya kita apa bedanya dengan binatang, dengan hewan? Ya, telanjang kemana-mana nggak pakai baju tanpa malu. Nah, manusia kan punya moral, gitu kan. Nah, itu yang membedakan kita dengan hewan. Itu yang membedakan kita dengan tumbuhan, bahwa kita adalah manusia yang punya moral. Jadi kebebasan itu harus mengandung nilai moral, mengandung nilai kebenaran. Nah, jadi jangan sampai orang bebas bicara di mana-mana ya. Jadi terutama di Twitter ya. Saya prihatin justru orang-orang yang berpendidikan tinggi itu tidak bermoral. Orang-orang yang ya punya ilmu seperti ulama tidak bermoral. Ya, orang-orang yang pendidikan rohaninya tinggi tidak bermoral. Nah, ini tidak bisa disebut kebebasan ketika ditangkapi, ketika dianiaya, ditangkap lah misalnya, ya mereka merasa kebebasan mereka terganggu. Nah, kebebasan seperti apa yang terganggu? Ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami ya. Tidak mungkin seseorang di jalan mencium istri orang pasti marah. Tapi orang yang menciumnya pasti bilang, ya ini saya bebas cium siapa saja. Nah, jadi kebebasan itu harus ada aturannya, kebebasan itu harus ada rule of the game-nya, kebebasan seperti apa. Nah, kebebasan yang terjadi kepada bangsa kita adalah kebebasan yang tolol gitu loh. Kenapa disebut tolol? Ya karena kebebasan yang tidak beradab, tidak berdasarkan kepada firman Allah. Kebebasan yang aneh ya. Walaupun semua orang Indonesia tuh lebih anehnya lagi beragama. Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, tetapi tidak ada satupun orang yang kebebasan itu beradab. Saya tidak tahu apakah agama itu menjadi pura-pura di negeri ini, atau agama itu cuma sebagai ya hiburan aja lah, tameng gitu kan. Tetapi ya tidak punya nilai apa-apa gitu kan. Ya mungkin diludahi lah Tuhannya sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemerdekaan itu harus berdasarkan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada firman Allah. Tanpa firman Allah tidak akan ada kemerdekaan. Ya. Firman Allah itulah yang memerdekakan manusia. Firman Allah itu yang mengatur manusia dari kehidupan manusia, sehingga manusia bisa memahami apa arti kemerdekaan. Nah, kebebasan itu yang tadi, yang poin pertama adalah harus mengandung moral dan etika. Jadi kalau kebebasan tidak bermoral dan tidak beretika, maka itu ada kebebasan yang kebablasan, ya, kebebasan yang sangat tidak bermoral. Yang selanjutnya, kebebasan itu bertanggung jawab, ya. Kebebasan itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Jadi ketika orang lain, ya, saya punya cerita ketika ibu saya meninggal, di depan rumah saya itu ada karaoke. Ya, mereka itu hingar-bingar lah, ya, dangdutan segala macam. Tapi ketika ibu saya meninggal, mereka stop 3 hari. Ya, mereka bebas sebenarnya, tetapi mereka punya etika. Mereka bebas nyari uang, ya, uang mereka tertahan selama 3 hari gara-gara ibu saya meninggal. Tetapi itulah yang namanya sebenarnya kebebasan itu harus bertanggung jawab, ya. Mereka harus bisa tahu bahwa ada etika, ada moral, ada tanggung jawab. Masa orang berduka dia hura-hura, kan seperti itu. Atau seperti tetangga saya yang pernah berantem itu gara-gara ya ini musik saya, rumah saya. Ya, tetangga yang bilang, "Kenapa dibawa masuk ke rumah saya suaranya?" gitu kan. Nah, itu yang hal yang apa ya, yang harus kita pahami bersama. Demikian juga berhubungan ya, misalnya seks bebas segala macam. Ya kalau punya anak gimana? Itu anaknya mau diapain? Dibuang, dibunuh gitu kan. Nah, itu juga harus bertanggung jawab. Nah, itulah yang disebut tidak bisa kebebasan tanpa tanggung jawab ya. Jadi ketika kita ingin bebas dan merdeka, kebebasan dan kemerdekaan seperti apa yang kita ingini. Nah, ketika kebebasan itu tidak bertanggung jawab, itu adalah
kebodohan. Jadi kita sebenarnya tidak merdeka, tetapi kita sedang teraniaya. Kenapa? Karena ketika kebebasan tidak bertanggung jawab itu artinya berdosa. Dan ketika orang berdosa sebenarnya orang di bawah hukuman. Karena itu orang cepat marah, cepat tersinggung. Ya. Orang yang ingin bebas, cepat marah, cepat tersinggung adalah orang yang ingin merdeka dan bebas tanpa tanggung jawab. Karena ketika kebebasan tanpa bertanggung jawab ya disebutnya dosa, gitu kan? Berdosa karena dia melanggar aturan dan melanggar firman Allah sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah ciri kebebasan. Yang ketiga adalah memberikan kedamaian. Kenapa bangsa kita ingin merdeka? Karena waktu itu kita tertindas, tidak damai, di bawah ketakutan, segala macam. Nah, kebebasan yang sejati itu memberikan kedamaian bagi semua orang. Ya. Jadi kalau sekarang saya ada teman-teman ya, ceritalah dari zaman baheula sampai sekarang ya gitu kan. Kadang-kadang kebebasan beragama di negeri kita itu tidak terjadi. Ya, berarti memang belum merdeka karena dijajah dari Belanda, pindah dijajah oleh bangsa sendiri, dijajah di dalam oleh agama lain, ya kan? Jadi agama lainnya yang jadi penjajah sekarang, bukan bangsa Belanda, bukan bangsa Jepang, gitu kan? Artinya apa? Orang yang menjajahnya itu juga tidak beretika dan tidak bermoral, karena mereka tidak berdasarkan firman Allah. Baik yang menjajahnya ini yang harus kita tegur bersama. Kenapa? Oh, bebas karena tidak ya memberikan tidak bebasan kepada orang lain ya bukan sebuah kemerdekaan gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kebebasan itu atau kemerdekaan itu memberikan damai. Ketika tidak memberikan kedamaian itu adalah pengekangan malah. Ya. Jadi orang merdeka ya merdeka tidak dijajah, tetapi oleh ketika memiliki rasa takut, ketika memiliki resah terus ya kan, ketika memiliki segala sesuatu yang membuat hidup yang tidak tenang ya tidak bisa disebut dengan kemerdekaan ya. Dan yang selanjutnya adalah kemerdekaan itu harus memiliki kebenaran ya. Indonesia merdeka dengan benar secara de facto de jure ya dari Belanda, dan betul secara fakta ya, secara kenyataan pun ya Indonesia sudah merdeka dari Belanda karena Belanda tidak lagi misalnya menjajah Indonesia, tidak menekan Indonesia, dan tidak ada bangsa manapun sekarang ini yang menekan Indonesia di dalam banyak hal dan segala hal. Tetapi apakah betul kita sudah merdeka? Apakah betul kita sudah bebas? Ya, contohnya orang beragama aja jadi sulit ya kan? Ya kan? Orang dulu ya tahun 2000-an lah gitu misalnya, lagi zamannya banyak teroris di Indonesia, orang takut ke mall. Ya, orang ya saya dulu berjenggot panjang ya, saya dicurigai karena saya bisa disangka teroris. Ada teman saya yang orang hitam punya cambang, punya jenggot yang panjang, malah dia tidak bebas pakai cambang dan jenggot karena waktu itu teroris tampangnya begitu kan. Nah, hal seperti itu kan tidak bisa sebenarnya disebut dengan kebebasan atau kemerdekaan, karena akhirnya disalahgunakan, akhirnya yang tidak bersalah pun kena dampak ya gitu kan. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kemerdekaan yang sejati itu seperti apa? Seperti apa yang kita ingini? Itu harus kita buat kesepakatan bersama. Ketika kita tidak sepakat untuk merdeka, ketika kita tidak sepakat untuk bebas, ya sebenarnya tidak ada kemerdekaan. Ya kemerdekaan atau kebebasan kita ya, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk bersosialisasi, ya kan? Yang ketika itu tidak ada, tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, tidak memberikan damai ya, tidak memiliki kebenaran, maka itu nonsen gitu loh, omong kosong bahwa kita ingin bebas dan merdeka. Yang selanjutnya adalah kebebasan itu mensejahterakan, bukan saja mensejahterakan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Jadi kemerdekaan itu harus menghasilkan yang namanya kesejahteraan. Ya saya meneliti ya jalan keluar masuk kampung desa, saya lihat orang-orang di desa lebih merdeka daripada orang-orang di kota. Karena orang-orang di kota apapun tidak merdeka gitu kan. Buang air kecil aja harus bayar, nggak punya duit 1.000 ya itu nggak bisa buang air karena harus bayar semuanya, nggak bisa merdeka lah. Buat pipis aja nggak bisa merdeka gitu kan. Jadi dulu saya menganalogkan gini, ketika orang punya uang 1.000, dia kehausan, tetapi dia juga ingin pipis. Nah, gimana caranya supaya dia bisa minum dan bisa
buang air kecil, karena semuanya harus bayar, beli minum harus bayar, terus buang air kecil juga harus bayar. Nah, sehingga segala sesuatunya ya sepertinya tidak merdeka gitu kan, sebenarnya tidak bebas ya, padahal sesuatu yang harus yang kita pahami bersama apa arti kebebasan ya, kebebasan melakukan segala tindakan dan perbuatan kita. Jadi itu yang kita perlu renungkan kembali ya. Karena ternyata di Twitter, di Facebook, di semuanya penjajah, dan kita saling menjajah bangsa kita sendiri, saling menghina ya dengan kata-kata yang jahat, dengan kata yang kotor ya. Sebenarnya tidak pantas negara kita disebut negara beragama kalau lihat netizen ya. Kalau lihat netizen, waduh, kata-katanya sebenarnya tidak pantas ya, tidak layak lah sebenarnya, apalagi memakai hijab, memakai kopiah segala macam, memakai sorban di atas kepala dengan kata-kata yang jahat ya, tidak pantas. Itu adalah kemunafikan, itu adalah sebuah kebohongan, itu adalah sebuah kenajisan yang sebenarnya tidak berdasarkan ya kepada kemerdekaan dan perdamaian abadi ya. Itu kata rasa kalimatnya, kemerdekaan perdamaiannya abadi ya. Jadi sekali lagi coba kita renungkan, kemerdekaan itu harus memiliki perdamaian yang abadi antara semua orang, sesama orang. Selama itu tidak pernah terjadi ya, tidak pernah ada yang namanya kebebasan atau kemerdekaan. Semuanya adalah kebohongan. Jadi mari kita pelajari, mari kita renungkan bersama ya, kebebasan kita jangan lagi kebablasan. Mulai hari ini setelah saudara nonton channel ini, episode ini tentang kebebasan yang kebablasan, yuk kita berubah ya. Karena semua orang akhirnya dituntut, dihakimi oleh karena perbuatan masing-masing. Tidak ada yang namanya kemerdekaan yang kebablasan atau kebebasan yang kebablasan. Yang ada adalah kebebasan yang mengandung moral, bertanggung jawab, mensejahterakan, memberikan damai dan benar ya. Tanpa kebenaran, tanpa bertanggung jawab, tidak ada yang namanya kebebasan atau kemerdekaan. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam.